Ada big match dini hari nanti, tapi big match papan tengah ke bawah ya. Peringkat 7 lawan peringkat 10 ada Chelsea lawan MU kebalik ya. MU lawan Chelsea, nanti di Old Trafford berarti ya. Ini akan menjadi laga dua tim pesakitan yang sama-sama mencari konsistensi dalam hal kekalahan kali ya, karena MU kan nggak banyak menangnya. Terus juga Chelsea kemarin justru menunjukkan lebih bertaring dibandingkan MU yang ada di peringkat atas lebih Chelsea. Ini kesempatan nggak sih buat Chelsea untuk menunjukkan dia mencari konsistensi, karena di bawah Pochettino kayaknya dia kadang menang, kadang kalah, tapi peringkat-peringkatnya itu aja peringkat 10 kan. Menurut lo lawan MU chance besar nggak buat dia? Gua rasa chance-nya sangat besar ya. Apalagi ini match yang unik di mana Chelsea di musim ini faktanya belum pernah ketinggalan ketika halftime. Sebaliknya, MU nggak pernah unggul ketika halftime di Old Trafford. Jadi ini menunjukkan kedua tim ini Baikkan sebenarnya data yuk. itunya, Bentar. pembukaannya. Lu bilang Chelsea menang. Enggak, belum. Kalau lu bilang Chelsea menang, lu traktir satu ini, kita taruhan. Belum. Oh, kalau Gua bilang taruhan, Chelsea nggak menang. taruhan mundur dulu kalau taruhan. Tapi kalau soal Baikkan Chelsea teori, data semua kayak sepak bola matematika. Kalau Chelsea-nya coach, kalau Chelsea musim ini jelas ada peningkatan khususnya Oh di iya, pekan terakhir. absolutely setuju. Benar, karena khususnya Kecuali 2 match terakhir. 2 match terakhir ini faktor di lini belakang. Mereka kebobolan terlalu Dua match banyak. terakhir. 3 Kemarin match bagus terakhir. lah. 3 match terakhir. Tapi kebobolannya Brighton. lawan iya. Brighton, City, Newcastle dijumlahin udah 10 gol lebih mereka kebobolan. Jadi ini menunjukkan di lini belakang mereka ini sebenarnya ada masalah yang bisa di-expose juga sama United, tapi kan masalahnya United belum terlalu bisa memanfaatkan lini depannya di musim ini. Tapi kalau soal Chelsea-nya jelas mereka punya peluang untuk bisa mematahkan rekor buruk mereka di Old Trafford karena pemainan mereka jelas ini sudah membaik banget. Ada di lini tengah Caicedo udah gue bilang kayak beberapa pekan lalu. Ini udah kelihatan kayak pemain yang kita lihat di Brighton gitu permainannya. Tapi jelas masalahnya yaitu dari lini belakang dan mungkin fans Chelsea akan menyadari betapa pentingnya peran si Gallagher itu sebenarnya karena ntar malam kan Hilang. dia akhirnya Nggak nggak ada. main karena dia bukan tipe yang bisa banyak golin, bisa banyak assist, tapi kehadiran dia di lini tengah untuk jadi petarung, untuk bisa jadi breaker untuk bisa memutus serangan lawan itu yang bakal kerasa banget dampaknya apabila Chelsea nggak bermain tanpa dia dan khususnya untuk nanti malam lawan MU ini. Emang gak punya penggantinya di tengah? Siapa opsi pelapisnya di lini tengah kan? Ada siapa tuh Ogucuku Tapi itu juga juga nggak aktif. diragukan Aneh untuk banget tampil. tiba-tiba kayak keluar aja Diragukan. nama siapa nomor 16. Kok ada ini pemain nih, gue bingung nih siapa. Ada aja, Ada ada aja Chelsea. Yang untung buat mereka kan si James sama Cucurella balik Oh, iya. untuk habis Bisa dari ya. scoring karena di sisi kanan itu penting. Gue gak yakin juga itu sebuah keuntungan. James oke lah kalau dia on his day ya walaupun Iya. lawan Newcastle Nah, dia bagus. Lu sendiri bilang kalau Iya. Soalnya nggak ada lagi. Malo Gusto cedera. Iya. Kemarin siapa Kemarin kan di Disasi, Sasi main di sana iya, nggak lambat. berhasil. Karena wing permainannya Chelsea kan dari tahun ke tahun beberapa kali terakhir itu memang utamakan wingback kan. Dan kalau sekarang James lah penting ini kalau di Sasi lagi yang main nggak yakin. diobok-obok sama Iya. Garnacho ya. Dia kanan ya? Iya kan? Iya. Ketemu Garnacho bener. Garnacho. Iya, ketemu Garnacho. Iya, Thiago Kalau Silva ketemu juga Rashford, sih beberapa Rashford hari yang diobok-obok. terakhir. Rashford di kanan lagi Rashford mungkin. nggak lari juga Nggak kan. Anthony yang jadi main. aman. Anthony kan lawannya Colwill coach. Mati Iya. Garnacho ketemu Anthony diobok-obok ketemu Colwill. mah. Yang Nico, Colwill tuh bagus loh. Nico Jackson sih di depan sebenarnya jadi sorotan karena kemarin kan Pochettino juga bilang dia udah kesabaran udah mulai habis karena dia dapat kartu kuning dulu. Pilihan lu siapa? Bro, iya Broha, kalau lihat Broha. dari sisi latihan Broha, iya makanya itu dia Broha baru main berapa menit musim ini 170-an tapi Iya, di sesi latihan menjelang pertandingan ini Broha ada terus di sesi-sesi yang penting. Jadi dia mungkin disiapin juga karena ya itu dia udah optionnya udah nggak ada lagi selain dua Iya, itu. betul. Ya. Kalau misalkan Palmer bisa nggak kan sempat juga jadi false nine kan antara Palmer atau Sterling Iya. sebenarnya. Kalau dibilang bisa ya bisa Pernah aja. juga gitu. Wong Timber seumur hidup nggak pernah main di back kiri sama Arteta dipasang di back kiri ya bisa aja kan. Ya kalau dibilang bisa ya bisa. Trossard menjadi false nine, Havertz menjadi. Atau pernah main ya, Brighton ya, ya. ini kan dipaksa bisa tapi apakah berasal dengan sistemnya itu kan cerita. Jackson ini kan tap in. Jadi dalam arti Pochettino tidak meminta dari strikernya untuk bekerja keras seperti striker Arsenal, seperti striker MU, seperti striker Liverpool. Nah, apakah Palmer tipe kayak begitu? Gue rasa enggak. bukan yang tap. Gue rasa dia akan lebih berbahaya di sayap. Tapi kalau gue bilang, ya Chelsea terlalu tidak konsisten, terlalu banyak. Dan gue nggak ngelihat, ya fair aja ya, gue nggak ngelihat Chelsea bisa menang. Kalau Chelsea beruntung ya seri lah. Seri sih.
Serius loh. Menurut gue kalau soal konsistensi kenapa mereka nggak ketemu terus di musim ini, kayak kita bisa ngelihat mereka golin 4 ke City, ngeliatannya wah ini tim ngeri banget, tapi abis itu mereka kebantai 4-1 lawan Newcastle. Iya. Itu faktor inkonsistensi jelek karena banget pemain-pemainnya, karena faktor kita lihat profil pemain mudanya ini terlalu banyak. Gue juga sempat diskusi di musim lalu sama Koci, kita ingat juga Chelsea ini melepas pemain seniornya hampir semuanya Hampir dilepas. semua, ya. Dan itu nggak ada penjembatan antara pemain-pemain usia muda dengan pemain usia senior. Menurut gue ini bisa mengkhawatirkan dari faktor konsistensi. Nggak ada tim yang bisa menjadi perekatnya itu profil-profil pemain. Jadi jangan heran kalau kita ngeliat sepanjang musim ini, bahkan si Chelsea-nya bisa aja kita ngeliat hari ini dia mainnya bagus banget, tapi di pekan ke depan anggotan lagi mainnya jadi turun lagi. Ya mereka harus karena pemain mempertahankan rank 10. Jadi ya seri oke lah. bukan standar mereka lah itu. Tapi naik kalau lah. ngomongin MU juga konsistensinya kapan ada? Nggak pernah ada konsistensi juga sebenarnya. Iya, yang jelek kan buat MU sekarang mereka kalah dalam 5 pertandingan mereka lawan tim yang 1 sampai 10 di Iya, klasemen. minimal 8 besar lah ya. Kemudian mereka sekarang concede shots per game itu dengan angka yang lebih buruk dari Leeds, Leicester dan Southampton yang musim lalu degradasi. Jadi dua hal itu yang sebenarnya juga jadi perhatian selain struktur tim, passing networks mereka yang berantakan. Ini belum ngomongin masalah Rashford dan Martial dan semua yang terjadi di luar pertandingannya yang tadi udah disebut soal media-media itu. Jadi ya banyak PR. Bukan PR lagi, apa sih yang lebih banyak dari PR? Udah penyakit ya. Bisa ada Harus diruat ini pemain. soalnya. Lu nggak tanya gue? Baru mau nanya ini. baru mau nanya. Sabar. Apa Coach? Apa? Jadi gini, berdasarkan pengalaman, oke? Anjay. Lagi ini. Bukan data. Lagi nih. Sebuah tim yang terlanda masalah di luar lapangan, Ya. gosip apa, mereka akan bersatu. Ntar malam mereka tunjukkan. Satu pertandingan. Mungkin. Tapi bisa juga berlanjut. Ya. Ini mereka akan menunjukkan, ini justru menjadi senjata buat Erik ten Hag menunjukkan bahwa koran-koran itu salah lo. Sekarang kalau lu main katro, lu akan membuktikan bahwa koran-koran yang di-ban itu benar. Dan pasti pemain dapat teguran. Jadi murni non teknis, bukan data-data. Oke, kalau data-data mungkin lu benar. This is football, bukan matematika. Tapi gini coach, ini kan hal yang sering terjadi ke pelatih MU post Ferguson. Terjadi ke Moyes, Mourinho. Van Gaal, Iya. ke Mourinho, Semualah. ke Ole semuanya. Apa yang sering terjadi? Tapi hal kayak unsur-unsur kehilangan ruang ganti, kehilangan kepercayaan ruang Iya. ganti. Tapi ini poin gua. Nggak ada pelatih yang survive kalau udah berita itu udah keluar di situasi Iya. MU 10 tahun terakhir. Yang tidak survive itu kan rekor ya. Semuanya nggak survive. Iya. Bobby. Siapa bilang dia bisa survive? Kan nggak ada parameter bahwa kalau terjadi dilanda masalah itu nggak ada satu. Pasti one day akan ada yang survive. Pemain. Kayak terjadi di MU 10 tahun terakhir, pemain pasti menang. Mungkin situasinya. iya, belum tentu juga sekarang. Kan sekarang udah mulai berubah semua. Manajemennya, Woodward segala. Kalau zaman Woodward gue masih percaya. Ini kan udah berubah. Yang rotten apple di manajemen itu kan udah yang beli pemain yang value-nya 40 juta dibeli 100 itu kan udah cabut semua orang-orang itu. Jadi siapa bilang nggak berubah? Dan gue bilang perubahan ya ini akan dimanfaatkan kalau Ten Hag pintar memanfaatkan secara psikologis terhadap yang dilanda mereka, menunjukkan lawan Chelsea. Dan gue sih lebih cenderung Makanya gue berani taruhan sama lu. lebih cenderung percaya hal yang diberitakan media itu terjadi ya, karena kita lihat Martial lawan kemarin Newcastle, gimana bisa lu pemain di tengah pertandingan Ya, pelatih bentar, ngasih negor, lu bentar, ngelawan balik bentar, manajer. Bentar, itu satu. One Oke? thing, yes. Apa yang beredar di berita? Setengah dari ruang ganti. 50%. Hilang kepercayaan. 50% itu 10 pemain lebih. Iya. Nggak percaya gue itu. Kalau 1-2 iya. Ngerti nggak? Jadi jangan dicampur aduk lagi. Ini netizen hati-hati dengan statement-statement kayak gini ya. Jadi Lanjut, Mas, satu dulu. kasus terjadi 1-2 pemain bukan berarti semuanya. Jadi udah ada suatu yang kontroversi bahwa ini terjadi. Kenapa? Karena dari dulu kurang keras. Zamannya Van Gaal. Masa sekarang kurang keras Coach? Lu bilang bukan, Van Gaal lebih keras daripada nggak Ten Hag. didukung sama manajemen. Untuk ngehajar pemain-pemain. Ujung-ujung kan pelatih ini kan juga makan gaji. Iya kan? Yang punya kuasa kan manajemen. Kalau manajemen belajar dari kasus itu seperti yang lu tadi bilang, dan lu bener, gua bilang, Ten Hag, kalau bisa lu cadangin mereka ke youth aja, terserah lah. Pokoknya kita mau beresin semua dari rotten apple ini. Masalahnya manajemennya siapa Coach? Yang baru-baru kan? Belum ada. Itu Kan start belum di ada yang tahun- gantiin Radcliffe, belum Enggak, ada. kalau- Desember belum ada. Enggak, Iya. bentar. Arnold cabut Desember ini. Semoga si Arnold paham
bahwa ini yang terjadi sekarang, yang sebelum-sebelumnya di bawah Woodward tidak dibersihin, sekarang harus dibersihin. Sebenarnya kalau pendiriannya kayak gitu dan Ten Hag kan dia punya pemain-pemainnya sendiri nih. Ya. Basis Onana, Anthony, Enggak, tapi- siapa yang berdatang di bawah dia gitu, Iya, itu kan iya. his players. Iya, iya. Nah, player-playernya dia itu harus nunjukin Iya, kalau betul. gue ini sekarang Betul. lebih kuat dari Rotten Apples di tim ini. Betul. Kalau dibilang Ten Hag Nah. KKN, kenapa Van de Beek nggak main? Itu Iya. dia. Cuman sejauh ini mereka tuh belum nunjukin. Anthony datang. itu, Ya, iya. kemarin pertandingan terakhir oke lah Betul, I lumayan. agree. Iya. Hoylund Onana. belum. Terlalu beban terlalu besar. Kobe Maino dia bagus tapi dia masih pemain muda. Dikasih kepercayaan dia bisa punya Mason suara Mount, apa sih dibeli di ruang nggak ganti. main. Mason Mount dibeli nggak main. Onana oke dia datang kadang dia bagus, kadang dia jelek. We never know apa yang Lebih dia ada sama banyak dia. jeleknya. Rafael Varane juga nggak Sekarang main bermasalah, sekarang. katanya Bermasalah ada internalnya. apa? Iya. That's it, itu dia pemain-pemain yang ini seharusnya kan bisa ngalahin yang cuman Iya. 1-2 Rotten Apple ini. Betul. Itu Setuju. dia kena Ya. mereka harus naik. Ya, Mereka harus mungkin buktiin. This is the moment. Karena kasus ini sudah terjadi. Iya, oke. Bahwa sekarang Akhirnya perang terbuka. feeling Iya. gue 3-4 hari terakhir di MU itu nggak bahas tactical. Oh, Iya. mengerikan basis itu. Bahas murni, non teknis, tunjuk-tunjukan lu bagaimana ya. bangkit Lu ya, lagi. mengerikan. Bicara dengan manajemen, dengan manajer, dengan direktur, dengan apa, ini banyak pembicaraan terjadi 3-4 terakhir. Tapi mungkin katakanlah Rotten Apple itu pemain-pemain yang relatif senior ya. Senior siapa Yang aja pasti ya? senior karena udah disebutin dari yang udah lama zaman ya. Matic itu kan. itu aja. Rashford, Martial. katakanlah Martial itu kan pemain-pemain senior yang udah Siapa? hampir Siapa 8-9 lama tahun di klub ini. Sancho. Dan pemain Martial salah satu yang paling senior, bahkan dia lebih lama dari Rashford kan situasinya. Bisa nunjukin itu yang poin gue. Kenapa dia pemain bisa nunjukin gestur ngelawan ke pelatih ke yang dilawan Newcastle ke pelatih yang katanya ini dihormatin banget gitu. Ambek-ambekan yang itu, Iya, yang yang dia di ngasih tengah gestur lapangan, balik iya. segala macam ngelawan kayak begini itu menurut gua seharusnya nggak terjadi gitu. Mourinho sekejam-kejamnya Mourinho aja sama Pogba. Pogba nggak pernah ngasih gestur mau ngelawan balik si Mourinho-nya, tapi ini terjadi di era Ten Hag yang mana katanya Ten Hag itu sekeras itu sama That's why disiplin. gue bilang sama Panji, Ten Hag itu kurang keras, harus lebih keras Orang lagi. Belanda ya. Belanda yang dari desa. Ya. Dan ini Bukan kita dari kota. berbicara bagaimana Matic soal bilang itu ya banyak pemain yang suka telat. Rashford, Nggak disiplin. Pogba, sampai Sancho, bahkan kalau dikumpulin dalam setahun 75.000 pounds itu gede loh 75.000 pounds. Udah gila. Akhirnya Udah gila itu. buat charity gitu. Berarti artinya separah itu kan keteledoran atau Betul. dibiarkan seperti itu. Menurut lo emang ini yang dikatakan oleh Mourinho zaman dulu ada sesuatu di belakang layar yang memang orang nggak pernah lihat gitu Mourinho, Rangnick kan semua Rangnick udah juga ngomong ya operasi- open heart open surgery, heart surgery betul. kan. Dan ya Matic sudah tahu, Matic sudah bisa bicara lebih bebas ya sekarang, dia kan pernah jadi bagian di situ. Menurut gua ya harus ada perubahan karena ini terlalu beda jauh, ngerti nggak? Dari zamannya Sir Alex dulu, disciplinarian, Iya. lu punya kapten-kapten yang kuat dari Roy Keane, dari Vidic dan lain-lain. Sampai ke Habis sekarang lu ketemu group of players yang kayak gini, ini tuh jauh jatuhnya udah terlalu jauh gitu. Ditambah bener komen-komen dari Iya, pemain senior, pemain senior. itu ngaruh banget ke Yes. grup. Nggak, Dan seharusnya ngaruh tapi iya, mereka dan responnya semoga gimana? manajemen Iya. sekarang yang harus bisa ngancem, karena yang ngancem itu manajemen. Roy Keane udah bicara, Gary Neville udah bicara, Alan Shearer di kolomnya juga udah bicara bagaimana Rashford sebagai orang lokal seharusnya dia Paul tanggung jawab Scholes lebih besar. bilang, Paul Scholes kan komentarnya lebih tajam intinya lagi. adalah dirangkumkan, lu males. Iya. Ya nggak lari aja fundamental Ya males. pertandingan Iya itu kan? nggak Iya. dilakukan. Betul. Padahal kalau kita lihat sepak bola modern sekarang, Seharusnya lari ya distance nggak cover dan lain-lain. sesangar Newcastle lah. Iyalah. Tapi at least ada effort. Kelihatan lu Iya, pengen main betul. buat Minimal tim kalau ini. nggak punya itu Bener. lu punya Iya. effort kayak Iya, Newcastle gitu betul. kan. Tapi menurut kalian nanti akan main nggak dua orang M ini? Marcus dan juga Martial. Gue bilang sih, Enggak. berapa minggu lalu gue bilang, Ten Hag kalau masih mainkan mereka itu Iya. bisa dipecat itu Ten Hag. Iya, Ten Hag jangan mau tersandera sama pemain-pemain Betul. ini. Gua Kalau rasa dia Ten Hag tiba-tiba, kalau dia nggak tiba-tiba masih mainin. mainin, artinya he's stuck in that situation, dia Iya, nggak bisa keluar. betul. Dan gue sempet berapa kali kan netizen bilang ini kan juga nggak punya pilihan lah. Lu punya Garnacho di sana ngapain lu mainin Rashford? Lu punya Anthony di sana ngapain lu mainin Rashford gitu Iya, kan? Lu Garnacho kan akhirnya ini starter main terus. ya, tapi kan kemarin pilihannya akhirnya Garnacho main, Anthony dicadangin, Rashford Iya. tetap main, Martial main, Hoylundnya malah dicadangin. Itu menurut gua aneh. Lu punya pilihan Itu
setiap laga adalah final, malah mainin 2 orang yang udah tahu males gitu dan nggak ada Lo tau bikin keselnya gimana? Menit 92, 93 masukin Martial Marashall. Ya itu 1-2 menit mampus itu. itu, Iya. enak Gue tuh. kalau jadi doang. pelatih gue lakukan shock itu. terapi itu. Tunggu lihat mereka mau turun nggak? Ya. Kayak ada berapa pemain yang nggak mau turun Males-malesan kan? Iya. Iya. Nggak, gue nggak mau turun. Oke, selesai loh. Tambah dihajar lagi. Bener, masukin menit 92. Lihat dulu kan injury time-nya berapa. Kan pergantian boleh 5, sisain 1. Lihat menit kalau 95, menit 93 pemanasan loh, masukin. Oke, prediksi. Emang enak. Kalau gua sih pikir seri aja udah bagus buat MU menurut gua ya. Seri aja udah bagus buat Walaupun MU. Old Trafford mas. Pokoknya Chelsea nggak menang, gue bilang. Seri. Kalau gue Chelsea menang. Chelsea Tapi menang. nggak taruhan. Ya. Cupu. Chelsea menang tapi nggak taruhan. KFC doang, nggak usah. Kalau Malung bukan Ayo, tiket lah. gua supportin ya. Gua jangan, supportin jangan, aja. jangan. Gua supportin ya. Gue belum pernah nih. Yaudah. Udah deh. Malam, Ayo coach. malam. Chelsea MU. Senin ya. Senin. Apa? Dipesenin. KFC aja KFC. KFC. 2 bucket. KFC 2 2 bucket. bucket dah. Deal. Tuh, gua Chelsea ya. support Itu tuh. dong. Ya. Lu prediksi, Fir? Draw lah. Draw juga Dua ya? tim lagi nggak. Jadi kalau draw nggak ada yang menang ya? Gak ada yang menang. Ya, Oke. lepas. Oke, kita akan lihat nanti bagaimana hasil dari jam 5 pagi. Kayak gini antara nih, gue MU dan dukung-dukung Chelsea. kalau kalah lu yang bayar, bukan dia. Enggak, Dukung, gua dukung. support, pasti gua bayarin. Sama kayak wartawan, kalau keluarkan hoax ternyata Nanti maju dulu. Kita akan lanjut ke mereka nggak bertanggung jawab.